Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast PGSD, tempat di mana kita ngobrol santai, mendalam, dan menginspirasi khususnya terkait dengan seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini merupakan podcast perdana di Prodi PGSD. Hari ini kita kehadiran tamu yang luar biasa, narasumber yang luar biasa. Siapakah dia? Mari kita kenalan langsung. Mulai dari mana ini, Pak? Selamat siang sebelumnya. Selamat siang. Siang, Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sangat baik. Sangat baik, Hari ini bisa memperkenalkan, teman-teman di sini bisa memperkenalkan kepada sahabat PGSD terkait dengan apa? Perkenalan diri ya? Ya, Thanks. Baik, saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Satria Abinayong Yudi Sampurna dari kelas 4B, sekarang masuk semester 5 berarti. Baik, selanjutnya. Baik, perkenalkan saya Ardia Rizky Sri Pramdita, biasa dipanggil Dita. Saya dari kelas 2A, mau masuk semester 3. Sebenarnya mereka itu siapa sih di sini kita undang di sini? Nah, kita tanya saja langsung. Kira-kira Anda diundang di sini sebagai apa, teman-teman semuanya? Baik, saya di sini diundang mewakili mahasiswa tentunya karena saya menjabat sebagai Bapak Duta, alhamdulillah yang kemarin waktu festival menjadi juara Bapak Duta tahun 2020. Selanjutnya? Ya, begitu juga dengan saya. Saya di sini juga mewakili mahasiswa PGSD tentunya, dan sebagai salah satu duta terpilih pada saat Festival Raya PGSD kemarin. Nah, itulah kita mengundang pada kesempatan kali ini adalah Bapak dan Ibu Duta PGSD. Kita beri aplaus dulu untuk mereka. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semuanya. Gimana kemarin UASnya? Alhamdulillah, sangat lancar dan semoga nilainya nanti memuaskan. Alhamdulillah. Baik. Pada podcast hari ini kita akan mengupas sebenarnya Duta PGSD itu apa sih? Kemudian bagaimana dia bisa masuk atau terpilih sebagai duta itu seperti apa? Kita nanti akan menggali lebih dalam cerita-cerita mereka pada saat mulai persiapan sampai dia terpilih dan tugas-tugas menjadi duta itu seperti apa. Kita langsung saja Mas Satria dan Mbak Dita. Baik. Mas Satria, bisa diceritakan ke saya, waktu itu apa sih yang membuat motivasi Mas Satria itu mendaftar menjadi duta PGSD? Baik, cerita ini semenjak saya menjadi maba dan karakter saya mungkin saya senang sekali mengikuti kompetisi, bahkan duta lomba duta ini sudah saya ikuti sejak saya masih semester 2. Semester 2 sudah ikut? Sudah ikut dan alhamdulillah masuk semifinalis. Nah, karena tahun kemarin semifinalis saya kan menjadi sangat terinspirasi lagi lah, termotivasi. Kok bisa sih saya kalah di semifinalis kemarin? Kalah dengan siapa kemarin? Kalah dengan Mas Arba. Arba. Akhirnya saya memutuskan untuk tahun ini ikut lagi gitu. Masa sih saya bisa kalah gitu. Nah, akhirnya waktu tahun ini ikut, kebetulan rezeki saya alhamdulillah menang. Alhamdulillah. Kalau Mbak Dita itu gimana kemarin? Apa yang menjadi motivasi sehingga pengen menjadi duta PGSD? Sebenarnya ini pengalaman pertama saya karena saya juga masih baru dan ini pertama kalinya saya ikut festival raya. Sebetulnya itu saya didelegasikan oleh salah satu teman kelas saya, mungkin karena dia melihat potensi yang ada pada diri saya sehingga ia mendelegasikan saya. Di samping itu saya juga termotivasi karena saya ingin menggali lebih dalam potensi apa sih yang ada dalam diri saya. Apakah saya berbakat dalam public speaking atau saya memiliki bakat-bakat yang lain, sehingga saya mengikuti
pemilihan duta BGSD dan alhamdulillah terpilih. Oke, alhamdulillah luar biasa sekali ini. Dua mahasiswa yang berprestasi dan mengikuti ajang dalam duta PGSD. Oke, Mas Mbak, ini panggilannya siapa ini? Saya panggilannya siapa ini biasanya? Saya Satria saja. Satria. Tapi kalau di PGSD UMP, kita mengundang mahasiswa, kita sebutannya adalah Bapak dan Ibu. Oke, boleh kita panggil Bapak Duta dan Ibu Duta PGSD? Boleh. Oke, baik. Oke, Bapak dan Ibu Duta PGSD, kalau menurut Bapak dan Ibu Duta PGSD, apa sih arti menjadi Duta PGSD itu sendiri? Dari saya dulu ya. Ya, Sebenarnya duta itu menurut saya, pandangan saya itu menjadi wajah dari apa yang diimban, misalnya duta PGSD berarti menjadi wajah dari seluruh mahasiswa di PGSD dan mewakili seluruh mahasiswa di PGSD. Artinya setiap ada kegiatan itu duta itu tampil seperti itu loh Pak. oke. Tampil maju ke depan. Maksudnya tampil, bukan tampil maju ke depan, tampil itu muncul, Oke. ada. Muncul ada di kalau prodi membutuhkan Betul. untuk ajang promosi dan sebagainya bisa terlibat dalam aktif di situ. Oke. Kalau Mbak Dita, menurut Mbak Dita itu arti dari duta PGSD itu apa sih menurut Mbak Dita? Oke, dari pandangan saya tentang duta PGSD itu seperti ikon dari PGSD. Seperti kami berdua ini yang menjadi ikon PGSD tersebut. Entah itu untuk ajang promosi atau yang lainnya, atau mungkin sebagai perwakilan dari prodi PGSD. Oh, luar biasa. Oke, baik. Waktu itu jumlah pesertanya berapa? Jumlah pesertanya itu ada banyak ya? Ya, mungkin 20 peserta. 20 peserta. Iya. Oke, 20 peserta. Iya. Itu pesertanya dari setiap masing-masing kelas. Setiap masing-masing kelas Mewakilkan berapa setiap masing-masing kelas? setiap masing-masing kelas itu mewakilkan dua Maksimal 2. Maksimal 2. Oke, Anda berdua ini salah satu finalis dan terpilih menjadi Bapak dan Ibu Duta PGSD. Oke, luar biasa. Oke, Mas ini panggilannya kok Mas lagi. Bapak dan Ibu Duta PGSD. Saya mungkin dari pemirsa, dari sahabat PGSD ingin mendengarkan kisahnya atau ceritanya. Waktu saudara itu proses seleksinya itu seperti apa sih menjadi duta PGSD itu sendiri? Mungkin Ibu Dita. Oke, boleh. Untuk persiapan, sebenarnya ini duta PGSD kami ada 3 seleksi, 3 tahapan 3 tahap. seleksi. Ya. 3 tahapan. Iya, Oke, betul. tahapan pertama apa itu? Tahapan pertama itu ada penyampaian visi misi, kemudian definisi filosofi dari pakaian yang dipakai. Karena kebetulan kemarin kita menggunakan pakaian adat. Itu dari visi misi kemudian menyampaikan filosofi pakaian. Betul. Oke, terus apa lagi? Terus setelah itu ada tahapan kedua ya. Iya. Kan terpilih di Oke. seleksi itu menjadi berapa ya? 6. Setiap berarti ada 12, 6. Oke, tahapan pertama adalah memaparkan visi misi. Betul. Tahapan kedua apa? Tahapan kedua itu ada pertanyaan ya. Wawancara, kuis. Wawancara. Kuis. Dari duta. Tanya jawab di situ ya? Betul. Betul. Oh. Dari duta sebelumnya. Oke, dari ada tanya jawab, itu diambil berapa dari tahap 2 itu? Dari tahap 2 diambil sekitar 6 ya. Sekitar Iya. 6 besar. 6 mahasiswa dan 6 6 mahasiswi. besar, oke. Berarti 12. 12, Berarti kan ada 6 mahasiswa dan 6 mahasiswi. oke. Itu dari 26. Oke, 26 diambil 12. Nah, dari 12 itu kan ada pertanyaan. oke. Diseleksi lagi menjadi 3 Oh. mahasiswa dan 3 mahasiswi. Oke, dari jumlah mahasiswa yang banyak, diseleksi menjadi 12 mahasiswa yang terpilih dari visi misinya. Kemudian dari situ visi misi dipilih menjadi 6 mahasiswa. Betul. Betul, itu 6 mahasiswa ini adalah tahap finalis akhirnya. Ya. Nah, di finalis akhirnya, saudara itu diminta suruh apa waktu itu? Menampilkan bakat yang kita miliki. Betul. Oh, bakat. Bakat. Oh, bakat. Oke. Nah,
kasih bocoran dong terkait dengan visinya kemarin itu mengenai apa gitu. Kalau saya sendiri itu visinya adalah menjadi mahasiswa yang berkarakter, tentunya dengan cara menjadi mahasiswa yang sopan dan juga berprestasi gitu. Itu misi saya, Visinya. Nah, itu nanti akan dituangkan di implementasikan untuk mahasiswa PGSD. Betul. Nanti kan menjadi contoh lah untuk mahasiswa. Oke, contoh untuk mahasiswa. Berkarakter, sopan dan berprestasi tentunya, baik di ajang nasional maupun internasional. Oke, kalau Mbak Dita gimana? Bu Dita. Bu Dita. Susah sekali nih manggilnya. Kalau saya itu visi misinya lebih ke arah kepemimpinan. Jadi bukan hanya menyala di dalam karakter, tetapi mahasiswa PGSD itu juga harus semangat dalam kepemimpinan. Gitu. Nah, itu nanti dituangkan dalam misinya, itu akan menjadi mahasiswa yang mampu bersosialisasi dalam masyarakat. Wah, luar biasa. Dalam lingkungan prodi saja. Oke, berarti lebih kepada kepemimpinan nantinya ya. Betul. Oke, arahnya ke sana. Luar biasa sekali. Oke, baik. Ngomong-ngomong ini, selama mendaftar Duta PGSD, kasih bocoran dong siapa yang paling mendukung kalian. Oh, kira-kira sudah ada pasangannya atau belum ini? Silakan dari Pak Satria, Pak Duta Satria. Tentunya hal yang paling membuat saya menjadi semangat sekali untuk mendaftar itu karena teman-teman kelas saya. Oke. Teman-teman kelas saya itu sangat mendukung saya untuk menjadi duta. Bahkan seluruh aspek yang diperlukan saat perlombaan itu teman-teman kelas saya yang mencari, mulai dari seragam, bahkan sampai konsumsi, bahkan sampai biaya operasional, semuanya dari teman saya dikumpulkan menjadi satu lalu ikut dalam festival. Luar biasa sekali itu solidaritas teman-teman dalam satu kelasnya. Apa yang akan saudara ucapkan kepada teman-teman saudara? Saya sangat mengucapkan terima kasih tentunya kepada teman-teman saya, khususnya kemarin yang membantu saya dalam lomba atau kompetisi ini, yakni ada beberapa mahasiswa ini kan. Saya sebutkan saja ya, yang datang langsung dan mensupport saya, yaitu ada Adinda Putri Larasati, Maya Atika, lalu ada Charlie, ada Ahmad Basar, juga ada Dika Agustina, pasangan saya. Tapi pasangan hidup bukan? Bukan. Pasangan duta tapi dia juara lain. Oh, berarti waktu itu membawa mengirimkan dalam satu kelas itu pasangan. Begitu ya, laki-laki dan perempuan begitu ya. Dan alhamdulillah menjadi juara semua. Juara semua? Ya. Yang satunya itu juara fotogenik. Oh, oke, baik. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman kelas saya. Oke, luar biasa. Kalau Bu Dita ini apa kira-kira? Siapa sih yang mendukung? Ini mungkin teman-teman bisa dikasih tahu nih. Siapa dukungannya? Yang pertama itu dari dukungan teman-teman, karena teman-teman juga yang mendelegasikan saya. Kemudian yang kedua itu yang paling berpengaruh itu adalah dukungan dari ibu saya. Karena tanpa dukungan dari ibu saya, mental saya itu tidak akan terbentuk begitu. Oke. Nah, waktu itu izin sama orang tuanya gimana, saudara? Oh, izinnya karena saya itu sudah sering mengikuti kompetisi begitu, mulai dari tari, kemudian hitobah. Jadi saya hanya bilang, Bu, saya dipilih untuk ikut Duta BGSD begitu. Respon orang tua gimana? Responnya, oh ya nggak apa-apa, ikut aja. Nanti dicarikan untuk seperti pakaian, itu ibu saya yang bantu mencarikan. Wah, orang tuanya juga support luar biasa sekali ini. Oke. Apa yang akan diucapkan kepada orang tua saudara dan teman-teman, mungkin teman-teman satu kelasnya? Ya, tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendelegasikan saya, memberikan kepercayaan kepada saya untuk mewakilkan kelas 2A dalam Festival Raya PGSD. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada orang tua saya karena sudah mensupport dalam keadaan apapun, selalu mensupport saya.
Oke, luar biasa sekali. Ngomong-ngomong kita haus nih, ini belum ada air minum ini. Ini karena kita perdana, jadi kita minumnya nanti saja ya Mas. Oke, nanti kita panggil Mas Fayat suruh beli minum ini. Oke, nah, kita lanjutkan lagi ya. Kita ngobrol-ngobrolnya sangat luar biasa, sangat menginspirasi buat teman-teman semuanya. Oke. Sekarang ini kan saudara sudah menjadi duta PGSD. Waktu terpilihnya itu kemarin bulan apa? Berarti bulan Mei. Bulan Mei. Berarti bulan Mei itu kan masih ada perkuliahan kan ya? Betul. Mei, Juni, Juli itu kan masih perkuliahan aktif. Nah, ini bagaimana Pak Satria dan Bu Dita membagi waktu antara perkuliahan dengan peran sekarang ini menjadi duta PGSD. Itu seperti apa yang Pak Satria dan Bu Dita lakukan? Dari saya dulu ya. siap. Ya, yang pertama pada saat itu karena masih perkuliahan, tentunya saya menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan terlebih dahulu. Setelah tugas-tugas kuliah selesai, karena berhubung festival rayanya itu ada di weekend, setelah itu saya langsung mempersiapkan untuk festival raya. Begitu. Jadi tugas kuliah terlebih dahulu, baru yang lain. Oke, berarti tetap poin utamanya adalah kuliahnya. Iya, betul. Karena di sini teman-teman punya tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya apa? Kuliah nomor 1, aktivitas kegiatan-kegiatan yang lain itu ya bisa disambi begitu ya ibaratnya ya. Oke, luar biasa. Kalau Mas Satria gimana? Alhamdulillah saya yang keteteran ini. Keteteran gimana keteterannya? Kan selain ikut lomba duta, saya juga ikut lomba media pembelajaran kemarin kan. Nah, apalagi ditambah tugas kuliah. Oh, dalam festival raya itu. Dalam festival itu saya ikut Oke. lomba. Nah, pada saat media itu kan harus dibuat medianya. Nah, saya tetap memprioritaskan seperti Mbak Dita, kuliah dulu. Nah, habis kuliah langsung saya dan teman-teman saya itu pergi ke belakang auditorium untuk merancang segala aspek yang dibutuhkan untuk media pembelajaran. Juara nggak? Alhamdulillah juara 1. Juara 1 juga? Juara 1 juga. Wah, luar biasa sekali ini. Oke. Lanjut, setelah merancang sedikit, alhamdulillah kan sangat banyak sekali teman-teman saya yang mendukung. Akhirnya mereka membuat. Nah, saya mencoba mencari visi misi untuk kita. Seperti itu kan kita bagi tugas. Saya juga setelah mereka merancang buat di laptop di kanvas gitu. Nah, saya mencari bahan bakunya, seperti kardus dan lain sebagainya itu. Nah, besoknya kita langsung eksekusi. Nah, setelah eksekusi langsung selesai ke Bali gitu kan. KKL ya? KKL. Nah, ini perlu dipahami. Kuliah di BGSD ada kegiatan akademik berupa kuliah kerja lapangan. Kita kuliah bukan hanya di dalam kelas saja, tetapi kita kuliah ada di lapangan, gitu ya. Kemarin kemana Mas Satria? Ke Singaraja, lalu ada di Ke Bali ya? di Oke. Bali. Ke BIM. Oke. Terus kemana lagi Mas Satria? Lanjut. Nah, waktu KKL itu sambil menikmati liburan, sambil menikmati kuliah di sana, kegiatan di sana, kita juga harus memikirkan visi misi. Kan kita sebagai pasangan sama. Lalu medianya kan kemarin baru 80% lah belum dikerjakan. Nah, setelah selesai dari Bali itu kan masih ya karena naik kapal lah ya sedikit. Pertama kali naik kapal di laut itu sedikit pusing. Nah, itu pulangnya sekitar sampai sini jam 10 ya. Jam 1. Jam 4-nya saya ke rumah Mbak Laras untuk menyelesaikan Media. Nah, setelah selesai beres langsung besoknya saya untuk seragamnya itu setelah hari Jumat apa ya atau hari Sabtu itu sebelum berangkat kan berangkatnya hari Minggu. Hari Sabtunya itu kami 3 orang ada Mbak Maya, Ibu Maya, Ibu Laras dan saya ke sewaan baju tadi untuk mengukur kan ada ukurannya. Berarti buat baju ya? Bukan. Sewa. Tapi ada ukurannya untuk. Sampai mengukur berarti kan membuat itu.
Enggak ukuran untuk saya. Oh, keren. Terus habis itu minggunya berangkat, nah itu 1 minggu untuk memikirkan visi misi. Setelah itu 1 sorenya itu medianya diselesaikan, besoknya itu lomba itu ada media, lalu ya muter-muter lah, kan media di lantai 3 lalu dutanya di bawah, jadi saya harus lari-lari. Oke, tapi hasilnya luar Alhamdulillah. biasa. Jadi pengorbanan yang sudah dilakukan ternyata membuahkan hasil yang luar biasa. Oke, baik. Oke, ini nggak ada istirahatnya ya, kita langsung ngobrol terus ya. Ini sampai nanti ini ngobrolnya terus. Karena kita belum dapat iklan. Endorse. Baik. Nah, tapi ini mungkin teman-teman juga belum pada tahu sebenarnya tugas utamanya duta itu apa sih? Nah, tugas utama duta itu menjadi, ya itu tadi, menjadi ikon. Ya, setiap ada kegiatan PGSD itu duta itu wajib untuk mensupport lah, ada ikut mensupport, kan bukan menjadi masuk ke dalam ya harus ada lah di setiap acara, misalnya podcast ini, lalu ada acara PGSD lainnya. Tapi ngomong-ngomong, nanti untuk podcast ini yang menghandle adalah duta, yang menggantikan saya di sini adalah duta. Berarti kita harus siap ya. Iya, pokoknya. Ini kan salah satu program studi juga, salah satu program. Jadi podcast ini sebagai salah satu tadi ajang sebagai untuk menginspirasi kita, untuk bercerita di sini, kita untuk membagikan hal-hal yang positif kepada teman-teman yang lain dan sebagainya. Nah, ini harapannya podcast ini bisa sebagai yang paling utama adalah promosi kita, promosi PGSD. Kita akan membawa edukasi khususnya di dalam podcast PGSD kita. Begitu ya? Oke. Kalau Mbak Dita ada tambahan terkait dengan tugas utamanya apa? Tugas utama, karena kita sebagai ikon, otomatis kita akan mengajak sobat PGSD untuk mendaftarkan diri di PGSD UMP dan menjadi bagian kami tentunya. Oke, luar biasa. Nah, ini dari pengalaman teman-teman nih. Anda kan sekarang Mas Satria sudah semester 4, mau semester 5. Bu Dita itu sudah masuk ke semester 2. Ya. Mau masuk ke semester 3. Oke, kira-kira kuliah di PGSD UMP gimana sih? Dari Mbak Dita, gimana Mbak boleh. Dita? Oke. Berdasarkan pengalaman saya yang sudah mau 1 tahun ya Pak, berarti itu sangat menyenangkan, otomatis ya. Menyenangkannya gimana ini Mbak Dita? Menyenangkannya yaitu saya masih bisa tetap kuliah, saya masih tetap bisa enjoy bersama kehidupan saya sebelum kuliah, itu saya masih bisa. Jadi tidak terlalu terbebani akan tugas-tugasnya selama kita bisa memanage waktu. Oke. Kemudian pengalaman lain itu jadwalnya teratur. Jadi pada saat weekend itu kita masih bisa untuk family time atau mengembangkan potensi diri kita yang lainnya. Oke. Bisa masih jalan-jalan. Gini Mas Satria. Kalau Mas Satria gimana ini kira-kira? Pengalaman saya ini pengalaman yang baik-baik ya tentunya ya. Baiknya gimana? Tentunya sepengalaman saya ini ambil 2 tahun, berarti sudah 2 tahun. Pertama dari sarana dan prasarana itu sangat mendukung. Bahkan AC-nya sampai dingin sekali, saya kan di kelas itu dingin banget. Lalu yang kedua itu dosen-dosennya itu asik-asik dan ramah-ramah tentunya, apalagi saat memberikan nilainya itu tinggi sekali. Setinggi apa itu? Pokoknya tinggi. Bagus-bagus itu ya. Terus selanjutnya yang katanya kuliah itu tugasnya banyak dan lain sebagainya, nyatanya saya masih bisa liburan ke sana kemari, bahkan ke Jogja, ke mana aja, nggak ada tugas sama sekali, asal kita itu waktunya itu bisa menghandle lah seperti itu. Kalau ada tugas ya langsung dikerjakan, jangan sampai menumpuk. Oke. Nah, pada intinya sebenarnya memanage waktu di situ ya, antara kuliah dengan aktivitas yang lainnya. Jadi kita membuat sebuah prioritas kemungkinan ya, mungkin seperti itu ya Mbak.
prioritas mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu dan mana yang dikerjakan nanti, kan begitu ya. Nah, kalau itu bisa kita manage, insya Allah kita akan bisa menyelesaikan itu semuanya, begitu ya. Oke, luar biasa sekali ini. Nah, tapi ngomong-ngomong nih, menurut Bapak dan Ibu Duta PGSD nih, apa sih yang membedakan antara PGSD dengan prodi-prodi yang lainnya? Menurut pandangan saudara nih, apa sih yang membedakannya itu membandingkan dengan prodi-prodi yang lain itu apa? Gitu. Tentunya yang paling mencolok ya, Iya, betul. sangat mencolok seragam. Seragam. Ya, di prodi lain itu tidak ada seragamnya. Oke, salah satunya seragam. Kenapa itu seragam? Seragamnya Apa saja? itu yang pertama Senin Selasa itu PESA ya. Iya. Selasa Nah, PESA. yang Rabu Kamisnya itu ada ini batik PGSD, batik. ada logonya PGSD UMP. Oke. Nah, yang di Jumat itu ya yang nggak ada di semua ya pramuka. Salam pramuka. Nggak ada loh, kayak di kampus kok pakai pramuka kayak wah anak SMP, SMA nih, SMP nih gitu loh, kayak Oke. mau kemana nih anak SMA itu ya. Tapi sebenarnya tahu filosofinya kenapa menggunakan seragam dan sebagainya. Kalau menurut pandangan saya sendiri kan kita dididik untuk menjadi seorang guru, tentunya kita ada seragam ya nantinya waktu saat menjadi guru kan ada seragam. Nah, kita harus disiplin dengan menggunakan seragam yang ada gitu, enggak outfit style gitu loh. Iya. Gitu. Oke, ibaratnya akan menjadi contoh nantinya untuk anak simulasi peserta didik itu kan ya. Ini sebenarnya melatih untuk kedisiplinan. Arahnya ke sana kemungkinannya. Karena guru itu, apalagi guru SD, itu sangat sekali digugus oleh anak-anaknya. Ada cerita ini. Ada guru mengajarkan yang kurang sesuai, kurang salah konsep, kemudian dibetulkan sama orang tuanya, siswa itu mengatakan, Bapak, Ibu salah. Tapi kata Bu Guru seperti ini. Kan begitu kan? Jadi guru itu benar-benar akan digugu dan ditiru oleh anak-anak didik kita. Apalagi guru SD dan kelas rendah. Nah, makanya mulai dari dasar ini dibentuk dari kedisiplinan, dari hal kecil dari seragam itu sudah dibentuk. Gitu ya? Oke. Tapi seneng nggak kira-kira teman-teman? Senang. Jadi nggak memikirkan outfit besok mau pakai apa gitu ya. Pakai ini kan udah ya pakai ini paten. Nah, ini jadi satu kelas sama gitu ya. Jadi kalau outfitnya seragamnya beda-beda, wah itu mahal. Oh ini lucu. Tidak ada kesenjangan Kesenjangannya. Luar biasa. Oke. Oke, kita lanjutkan kembali. Oke, Pak Duta dan Bu Duta masih semangat? Masih. Meskipun nggak ada airnya ya. Oke, maklum ini baru perdana kita ini, podcastnya kita ini juga bau-baunya masih bau apa? Bau cat. Masih polos ini ya baru ya. Nah, harapannya nanti ini akan penuh dengan karya-karya mahasiswa di sini. Oke, pertanyaan terakhir dari saya. Pak Duta dan Bu Duta, coba berikan pesan-pesan, kesan-pesan kepada mahasiswa PGSD kita. Boleh. Mbak Dita dulu. Sweet aja, sweet. Enggak, saya dulu. Baik, saya Satria Pinayung Sampurna sebagai Bapak Duta PGSD 2025 berpesan kepada seluruh mahasiswa PGSD UMP bahwasanya kita sebagai generasi Z tentunya jangan sampai lupa bahwa kita adalah orang Indonesia yang mengedepankan nilai karakter yang baik, terutama sopan santun kepada siapapun tentunya, dan jangan lupa untuk terus meningkatkan prestasi-prestasi kita baik akademik non akademik. Sekian. Oke. Kalau Bu Dita gimana pesannya untuk teman-teman PGSD, mahasiswa PGSD? Baik, di sini saya Dita sebagai Duta PGSD tahun 2025 menyampaikan pesan kepada mahasiswa PGSD untuk selalu semangat dalam segala hal apapun dan selalu memimpin diri sendiri untuk ke arah yang lebih baik.
Dan untuk calon pendidik muda, yuk daftarkan diri di PGSD UMP karena mendidik itu bukan hanya sekedar profesi tetapi panggilan jiwa. Wah, luar biasa sekali. PGSD luar. Nah, itu jargonnya ya. Ya, ulangi lagi. PGSD luar biasa. Oke. Oke. Luar biasa sekali obrolan pada kali hari ini. Banyak sekali inspirasi-inspirasi yang kita dapatkan dari mereka berdua. Menjadi mahasiswa, menjadi duta PGSD, menjadi harapan-harapan kedepannya untuk dunia pendidikan, kan begitu ya, tadi sangat menginspirasi sekali. Terima kasih banyak untuk narasumber hari ini, Pak Satria dan Bu Dita. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali ya, berjumpa kembali. Karena besok kami yang memegang. Nanti ini saya pasrahkan ke kalian untuk mengelola podcast PGSD. Siap? Siap, oke. Jangan lupa untuk terus belajar, terus berkarya, dan jangan takut untuk bersuara, karena perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten, gitu ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, masih di tempat kita ngobrol santai, mendalam, dan inspiratif seputar dunia pendidikan, khususnya sekolah dasar. Saya pamit undur diri, kita ketemu di episode selanjutnya. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.